Pagi hari ini Allah masih terus memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa terus beristiqamah di dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan wasilah beliau kita bisa terus merasakan nikmat dan berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Jamaah yang dirahmati Allah, di beberapa pekan yang lalu kita telah membahas beberapa ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, juga aqwal as-sahabah yang berkaitan dengan muamalah dengan Al-Quran, wabil khusus bagaimana muamalah kita dengan Al-Quran di masjid, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat An-Nur, qauluhu ta'ala fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Imam At-Tabari dalam ayat ini mengatakan bahwasanya fi buyutin, di dalam rumah-rumah. Al-buyut huna bima'na al-masjid. Di bait di sini bukan maknanya rumah, melainkan masjid. Lidzalika summiya al-masjid bi baitillah. Maka dari itu dinamakan masjid dengan rumah Allah. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Dikatakan juga di dalam ayat ini bahwasanya fungsi daripada masjid ini adalah untuk yudhkara fiha ismuhu, berzikir di dalamnya, disebutkan nama Allah di dalam masjid tersebut. Dan makna zikir di sini adalah tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbih di dalamnya pada waktu pagi hari dan petang hari. Dan tasbih di dalam Al-Quran kebanyakan disebut bermakna as-salah. Jadi fungsi daripada masjid adalah untuk tilawatul Quran dan untuk salat. Tilawatul Quran dan untuk salat. Maka bukanlah masjid dikatakan makmur ketika jamaahnya sedikit, ketika tidak banyak orang yang mau tilawatul Quran di dalamnya. Sebagaimana di dalam ayat lain Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Jadi ketika paman Nabi SAW Al-Abbas bin Abdul Muttalib ketika menjadi tawanan perang Badar, ketika itu beliau belum masuk ke dalam Islam dan menjadi tawanan perang Badar dan menyatakan bahwasanya ingin masuk ke dalam Islam. Namun beliau mengatakan bahwasanya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, merekalah yang selama ini memakmurkan Masjidil Haram. Jadi merekalah yang berkumpul untuk memakmurkan Masjidil Haram. Jadi mereka merasa sudah sangat berjasa telah menjaga dan memakmurkan Masjidil Haram. Namun Nabi SAW membantah dengan firman Allah bahwasanya orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi syarat dikatakan orang tersebut bisa menjadi pemakmur Masjidil Haram adalah keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi meskipun orang-orang kafir Quraisy mengatakan mereka yang memberikan minum untuk orang-orang yang datang berhaji, mereka yang melayani orang-orang yang datang berhaji, karena Masjidil Haram ini, Ka'bah ini memang sudah dipakai untuk berhaji meskipun sebelum Nabi SAW diutus. Jadi orang-orang banyak yang datang ke sana untuk melakukan ritual-ritual ibadah. Sehingga makanya di dalam Ka'bah ini banyak berhala-berhala, Lata, Uzza, Manat.
Orang-orang datang untuk beribadah, tapi ibadah dengan cara mereka sendiri. Nah, Al-Abbas dan orang-orang Quraisy, mereka melayani para pendatang ini dengan siqayatul hajj. Aja'altum siqayatul hajj wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir, ayat sebelumnya. Ya, mereka melayani orang-orang yang datang tersebut dengan memberikan minum, memberikan makan, ya, memberikan tempat dan seterusnya, dan mengakui bahwasanya kamilah yang paling berjasa dalam memakmurkan Masjidil Haram. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bukanlah mereka yang memakmurkan Masjidil Haram, melainkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang melaksanakan salat, yang membayar zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, masjid ini fungsinya untuk salat dan tilawatul Quran. Maka orang-orang yang ingin memakmurkan masjid, caranya cuma dua, yaitu salat dan baca Quran di masjid. Jadi bukan kita banyak-banyak bikin kegiatan macam-macam yang tidak ada kaitannya dengan salat dan tilawatul Quran, yang tidak ada kaitannya dengan majelis-majelis ilmu. Tapi justru sebaliknya, jika ingin memakmurkan masjid, maka datang ke masjid, salat dan banyak-banyak membaca Al-Quran. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Itu ayat pertama yang kita bahas. Benar juga ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam Sahih Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Jadi kata Nabi SAW, tidak ada satupun majlis, tidak ada satupun golongan, sekelompok orang yang berkumpul di dalam masjid fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quranul Karim, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari kitab Al-Quran tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah pasti akan turunkan yang pertama sakinah, ketenangan hati dan jiwa. Jadi ganjaran Allah dan janji Allah yang pertama untuk orang-orang yang melakukan tilawatul Quran dan mempelajari, ya, ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran ketika di masjid adalah nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka as-sakinah, at-tuma'ninah, ketenangan hati dan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi mereka dengan rahmat. Nah, rahmat ini bukan selalu bentuknya nikmat, ya, berupa material, ya, seperti harta dan seterusnya. Tapi rahmat ini bisa berupa maghfirahnya Allah, bisa berupa ganjarannya Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, dan para malaikat berkumpul di sekitar mereka, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, sambil menyebutkan nama tiap masing-masing daripada orang-orang yang duduk di dalam majelis tersebut di hadapan Allah. Jadi luar biasa balasan Allah, ya, janji Allah untuk orang-orang yang mengikuti majelis-majelis ilmu, majelis-majelis Al-Quran, ya, di masjid. Di antaranya adalah datang kepada mereka ketenangan, rahmat, dan juga para malaikat akan berdoa di hadapan Allah sambil menyebutkan nama tiap orang-orang yang datang ke dalam majelis tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang termasuk di dalam golongan tersebut. Itu hadis yang pertama. Kemudian juga kita sedikit membahas tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan membaca Al-Quran di rumah. Yang pertama adalah qauluhu ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 34. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. Nah, ayat ini sebetulnya bercerita tentang istri-istri Nabi SAW, di mana Allah memerintahkan mereka untuk menjadi istri-istri yang taat, yang tidak menginginkan mata'ul hayatid dunya, kenikmatan dunia belaka, karena mereka lah orang-orang yang terpilih yang bisa tinggal serumah dengan Nabi SAW.
yang mana di dalamnya Allah turunkan Al-Quran lewat Nabi SAW dan juga sunnah yang diamalkan, yang dikatakan oleh Nabi SAW setiap harinya. Jadi sebuah kenikmatan yang luar biasa, bisa tinggal bareng satu atap dengan orang yang diturunkan kepadanya langsung Al-Quran, dan juga setiap perkataannya adalah sunnah, adalah hadis. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apapun yang dikatakan oleh Nabi bukanlah keluar daripada hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, melainkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah mengingatkan para istri-istri Nabi tersebut untuk wadkunna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Baca Al-Quran min ayatillah, udhkur. Wal hikmah, hikmah di sini maknanya adalah sunnah, dan amalkan sunnah. Jadi hidupkan rumahmu dengan membaca Al-Quran dan juga mengamalkan sunnah. Innallaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah maha lembut dan maha mengetahui. Jadi bahkan Allah mengingatkan kepada istri-istri Nabi yang mana mereka paling dekat dengan Rasul begitu ya, untuk senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkan sunnah di rumahnya masing-masing. Apalagi kita tentunya lebih utama untuk melakukan hal-hal tersebut. Kemudian juga hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam Sahih Muslim. Qala Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sungguhnya setan akan kabur, akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Nah, maknanya memang khusus di sini lafaznya suratul Baqarah. Akan tetapi maknanya umum, yaitu setiap surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Nabi SAW bahkan mengatakan jangan menjadikan rumah kalian ini seperti kuburan, ya, karena kuburan ini orang-orangnya nggak bisa baca Quran, ya, diam semua. Nah, kalau baca Quran repot, yang di dalam baca Quran serem jadinya, tapi nggak bisa baca Quran, jadi sepi, nah, diam. La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan kabur, akan lari, ya, daripada rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian juga qaul Ibnu Mas'ud yang disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannifnya, beliau katakan, inna asfaral buyuti alladzi isfarra min kitabillah. Sesungguhnya rumah yang paling kosong, yang paling sepi adalah rumah yang sepi dari kitabullah, dari bacaan ayat suci Al-Quran. Nah, beliau kuatkan lagi dengan qaul beliau yang lain, al-baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Quran kamathalil baitil kharibil ladzi la 'amira lah. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya seperti rumah yang kosong. Kamathalil baitil kharib, rumah yang kosong, alladzi la 'amira lah, yang tidak ada orang memakmurkannya di dalamnya. Jadi sama. Ya, jadi sama. Kalau ada orang yang dia bikin rame di rumahnya, bikin acara macam-macam, bikin karaokean segala macam, kan berisik gitu. Nah, itu bukan makmur namanya. Menurut Nabi SAW itu bukan rumah yang makmur. Tapi rumah yang makmur adalah rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Ya, jadi kamathalil baitil kharib, seperti rumah yang kosong yang nggak ada penghuninya. Meskipun di situ penghuninya banyak, tapi nggak ada yang baca Quran. Nah, kata Nabi SAW, itu seperti rumah yang kosong, nggak ada yang memakmurkan rumah tersebut. Jadi tetap sepi, ya, meskipun dibikin berisik, meskipun dibikin ramai rumahnya, kalau nggak ada bacaan Al-Quran di dalamnya, maka seperti rumah yang kosong. Nah, tempat-tempat yang kosong ini disukai oleh setan. Mereka suka tempat yang lembab, yang kotor, yang kosong. Maka jangan jadikan rumah kita sebagai tempatnya setan datang, setan ngumpul dengan tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Nah, itu kemudian
Nah, itu adalah qaul daripada Ibnu Mas'ud di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kemudian juga hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan membaca Al-Quran dimanapun. Yang pertama ada ayat Allah di dalam surat Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Dikata Allah alladzina yadhkurunallaha qiyaman, mereka yang berzikir kepada Allah qiyaman, secara berdiri, wa qu'udan, dan dengan duduk, wa 'ala junubihim, dan ketika sedang terlentang, tertidur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan berfikir, menelaah di langit dan di ciptaan Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya kita boleh berzikir, boleh membaca Al-Quran dalam keadaan apapun. Lagi saat berdiri, lagi saat duduk, saat terlentang pun kita boleh baca Quran. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, sambil bertafakkur ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kita lihat, tafakkur alam ya, bahasa kita ya. Sambil dilihat, subhana ma khalaqta hadza batil. Maha suci Allah yang tidak mungkin menciptakan setiap ciptaannya ya, langit dan bumi ini batil, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Subhanaka faqina adzaban nar. Bahkan Syekh Abdullah bin Bas, beliau buta ya, nggak bisa melihat, tapi luar biasa ilmunya, masya Allah. Mufti Saudi Arabia di tahun 1900-an. Beliau sampaikan, saya tidak sama sekali menyesali nggak bisa melihat, tapi cuma satu hal yang saya sesali, yaitu saya tidak bisa mengamalkan ayat Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, kata beliau. Apakah mereka tidak melihat kepada ibil, onta ya, bagaimana diciptakan? Karena beliau nggak bisa melihat, jadi beliau nggak bisa ngamalin ayat itu. Jadi tidak ada penyesalan beliau satu pun ya, beliau nggak bisa melihat, cuman satu, nggak bisa ngamalin ayat tersebut. Jadi nggak bisa melihat bagaimana bentuknya onta, karena nggak melihat, jadi nggak bisa bertafakur untuk melihat sambil melihat onta itu nggak bisa. Jadi luar biasanya beliau, meskipun buta tapi bisa hafal Quran, hafal hadis, bahkan menjadi seorang mufti ya, yang bisa memiliki otoritas untuk berfatwa pada masanya. Nah itulah ayat yang pertama, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, di mana sahabat Nabi Abdullah bin Abi Mughaffal mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah wa huwa yaqra'u 'ala rahilatihi surat al-Fath. Jadi salah seorang sahabat Nabi SAW mengatakan bahwasanya aku melihat Rasulullah SAW pada hari Fathu Makkah, pada hari dibebaskannya kota Makkah, wa huwa 'ala rahilatihi, dan dia berada di atas rahilatihi, tunggangannya ya, ontanya, kudanya, yaqra'u ya, wa huwa yaqra'u 'ala rahilati, membaca surat al-Fath. Jadi sahabat ini melihat Nabi SAW sedang membaca surat al-Fath di atas tunggangannya. Nah, jadi boleh ketika kita sambil berjalan pun ya, sambil di mobil, sambil di kereta, di pesawat dan seterusnya, nah, itu boleh kita sambil membaca Al-Quran. Bahkan dikuatkan dengan adanya dalil yang sahih daripada sahabat Nabi ini,
Jadi dimanapun kita, saat ngapain pun, nah itu boleh kita sambil berzikir kepada Allah dengan membaca Al-Quranul Karim. Nah, ada nggak kira-kira tempat-tempat yang tidak boleh kita baca Al-Quran? Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh yang dituliskan oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Fadhailul Quran, meskipun sanadnya dhaif, tapi beliau sampaikan ada tiga tempat yang dilarang untuk kita baca Quran. Yang pertama adalah di kawasan kamar mandi. Jadi kamar mandi ini kan luasnya. Ada tempat, kalau di masjidnya ada tempat wudhu, ya, ada wastafel. Nah, itu nggak boleh kita baca Quran di situ. Kemudian tempat yang kedua di khala, di atas lubang kita buang hajat. Nah, itu nggak boleh kita baca Quran di situ. Sebelumnya juga pernah saya sampaikan, jangan taruh mushaf pas di atas khala, itu tempat buang hajat. Ya. Jadi kadang kalau di tempat-tempat itu juga ada di atas kita buang hajat itu ada buat naruh apa gitu. Nah, itu jangan taruh mushaf di situ. Ya, karena itu tepat banget di atasnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menurut riwayat Ibnu Katsir ini, itu di tempat penggilingan gandum. Nah, jadi tiga tempat. Tapi hadis ini dikatakan sanadnya dhaif, ya, lemah. Jadi tidak bisa dijadikan hujah yang kuat untuk pengamalannya. Tapi terlepas daripada itu, kita melihat memang di tempat-tempat ini tempat yang di dalamnya ada najis. Di mana kita sebagai seorang muslim ketika ingin membaca Al-Quran disunnahkan untuk bertaharah. Apalagi untuk memegang mushaf, ya, kita diwajibkan untuk sudah bertaharah. Ya, ittifaq ulama, ya. Kesepakatan ulama mengatakan kalau ingin memegang mushaf yang betul-betul mushaf, ya, full isinya adalah ayat Quran, ya, tanpa ada arti, tanpa ada tafsir, tanpa ada penjelasan yang lebih banyak daripada ayat tersebut, maka diwajibkan untuk bertaharah atau berwudu terlebih dahulu. Jadi itu beberapa tempat-tempat yang dilarang, ya, meskipun memang riwayatnya dhaif. Ala kulli hal, kita boleh membaca Al-Quran dimanapun, ya, kapanpun, dimanapun, sedang ngapain, asalkan bisa fokus aja. Jangan sampai kita lagi bawa motor baca Quran nggak fokus, malah oleng motornya. Nah, itu repot jadinya. Malah nggak fokus, jadi membahayakan diri. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Tapi tetap fokus untuk berkendara begitu, ya, meskipun sambil berzikir misalnya, baca surah-surah pendek yang nggak perlu dipikirin, lancar insyaallah. Kemudian ada juga hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan membaca Al-Quran secara sendiri. Jadi kita sudah bahas, ya, baca Quran di berbagai tempat, ya, di masjid, kemudian di rumah, kemudian dimanapun. Dan di tempat-tempat yang tidak dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Nah, ada ayat-ayat Allah yang bercerita tentang membaca Al-Quran secara sendiri maupun secara berjamaah. Yang pertama, qauluhu ta'ala fi surati Al-Isra, Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dibacalah kitabak, Quranmu, kitabmu. Nah, ini perintah Allah kepada kita untuk membaca Al-Quran. Nah, sendirian. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup, ya, dengan dirimu sendiri, ya, baca Al-Quran. Dengan diri sendiri. Itu yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, qauluhu ta'ala Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Quran dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ini perintah juga khusus ayat pertama yang turun di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Iqra', ya, baca. Di saking pentingnya membaca ini sampai Allah membuatkan satu surat khusus, apalagi suratnya itu pertama, ya, kalimat kata yang pertama turun adalah Iqra', bacalah. Nah, sehingga banyak sekali musuh-musuh Islam nih yang mereka menyerang Rasulullah dengan mengatakan kalau sekiranya Iqra' ini adalah ayat pertama dan sangat penting sekali begitu, ya, membaca, kenapa Nabi SAW tidak bisa membaca? Nah, ini sering kita dengar. Jadi hinaan-hinaan daripada musuh-musuh Islam mengatakan
Kenapa Nabi nggak bisa baca? Padahal katanya membaca ini adalah hal yang penting. Begitu. Bahkan ayat pertama, Iqra, baca. Nah jawabannya sudah Allah jawab sebenarnya di dalam Al-Quran. Ada di dalam surat Al-Ankabut ya. Halaman pertama juz 21. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Kata Allah, tidaklah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatlu min qablihi min kitabin, membaca ya, kitab-kitab sebelum Al-Quran ini. Jadi kamu belum pernah baca satupun buku, kitab Taurat, Injil, Zabur, nggak pernah baca sedikit pun. Wala takhutuhu biyaminik, dan juga kamu tidak pernah menuliskannya dengan tanganmu. Sehingga Nabi dikatakan di dalam ayat lain, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Di dalam ayat lain Allah katakan di surat Al-A'raf bahwasanya Nabi ini sudah memang disebutkan di dalam kitab Taurat, Injil dan kitab-kitab sebelumnya. Bahwasanya akan datang satu saat nanti seorang nabi yang ummi. Ummi ini maknanya menurut Imam At-Tabari la yaqra wa la yaktub, tidak membaca dan juga tidak menulis. Beliau tidak menyebutkan bahwasanya nabi ini nggak bisa baca, tapi beliau sebutkan la yaqra wa la yaktub, nggak baca dan tidak menulis. Kenapa Allah buat Nabi seperti itu? Idzal lartabal mubtilun, supaya orang-orang yang mengingkari kenabian Rasulullah SAW dengan mengatakan Muhammad ini dia bikin Quran sendiri, dia yang tulis itu Quran, dia juga udah baca-baca itu dari Injil, dari Taurat, makanya dia tahu cerita-cerita Nabi terdahulu. Karena memang di dalam Taurat dan Injil itu disebutkan kisah-kisah Nabi terdahulu. Nah, kalau kita lihat di Injil ada kisah Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Yunus, gitu ya. Nah, dibilang Muhammad nih dia udah baca Injil, makanya dia bisa ceritain lagi. Dia udah baca Taurat, makanya tahu cerita-cerita para anbiya terdahulu. Tapi Allah Subhanahu wa taala patahkan itu semua dengan menjadikan nabi terakhir ini adalah ummi, la yaqra wa la yaktub. Tidak membaca, ya, tidak pernah membaca satupun nas, tulisan daripada kitab-kitab terdahulu, wala yaktub, dan juga bukan yang nulis, nggak nulis, tidak menuliskan apapun tentang Al-Quran. Nah itulah hikmah diantara Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ummi. Meskipun demikian, Nabi SAW tetaplah orang yang sangat cerdas, orang yang sangat teredukasi. Jadi bukan berarti beliau tidak pernah menulis dan tidak pernah membaca, beliau enggak berpendidikan begitu ya. Melainkan sebaliknya, beliau orang yang paling berpendidikan ya, karena belajarnya langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Yang diturunkan langsung kitab utama ya, kitab yang paling utama yang tidak akan pernah salah begitu ya. Jadi yang turun langsung ke hati beliau, yang beliau hafal dan yang beliau amalkan adalah kitab yang paling mulia. Yang di dalamnya terdapat banyak sekali ilmu yang aspek kehidupan semua dibahas di dalam Al-Quran ya. Ma farratna fil kitabi min syai', dalam surat Al-An'am dikatakan ma farratna fil kitabi min syai', tidak satupun hal yang kami tinggalkan di dalam Al-Quran, tidak satupun hal yang luput di dalam Al-Quranul Karim. Nah, jadi itulah Nabi SAW. Bahkan beberapa orientalis atau orang-orang di luar ya yang mengatakan, yang menjadikan Nabi Muhammad SAW orang yang paling berpengaruh di dunia, nomor satu. Nah itu adalah bukti bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling berpendidikan. Ya meskipun dikatakan beliau adalah seorang yang ummi, la yaqra wa la yaktub, la yaqra wa la yaktub. Nah itu dua ayat ya tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan Iqra kitabak, bacalah Quran kalian. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain. Nabi SAW bersabda, la hasada illa fitnataini,
rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, yang dikatakan paling mirip, ya kemarin di kajian Ustadz Bani kita dengarkan ya, bahwasanya Abdullah bin Umar ini adalah sahabat yang paling mirip gerakannya, karakternya dengan Nabi SAW. Karena beliau selalu ngikutin Nabi, ngelihat Nabi sholat di mana, beliau sholat di situ. Nah, kita dengarkan kajian dari Ustadz Bani kemarin seperti itu ya. Nah, beliau meriwayatkan sebuah hadis yang mana juga dikatakan sahih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak ada iri kecuali dalam dua hal. Nah, hasad di sini bukan maknanya iri ngelihat orang dengki ya. Kita ngelihat orang dia punya sesuatu, kita pengen dia kehilangan hal tersebut. Ada orang beli mobil baru, kita hasad. Beli mobil bagus terus. Mudah-mudahan besok ketabrak tuh mobil. Nah, itu hasad namanya. Tapi maksudnya hasad di sini adalah ghibtah. Jadi kita ngeliat orang dapat nikmat, kita mensyukuri hal tersebut. Kita turut senang terhadap hal tersebut dan tidak ingin orang itu kehilangan hal tersebut. Nah, kita pengen punya juga tapi tidak memendam dengki. Ini orang nggak kayak gitu, tapi senang dengan kebaikan orang lain, dengan kebaikan yang didapatkan oleh orang lain. Illa fitnataini, kecuali dalam dua hal. Jadi kita boleh dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahu Allahu al-Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Rajul, orang yang diberikan Allah Al-Qur'an dan dia membacanya siang dan malam ya, sepanjang malam dan sepanjang siang. Yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Jadi dia diberikan kitab Al-Qur'an, kita semua diberikan kitab Al-Qur'an, kemudian membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang. Nah, ini boleh kita iri sama orang tersebut. Wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan orang yang diberikan oleh Allah harta benda, malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia menginfakkannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Nah, jadi terus melaksanakan infak ya, dan baca Quran begitu ya, sepanjang siang, sepanjang malam. Nah, dua orang ini, dua karakter inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW kita boleh iri, kita pengen jadi kayak dia, kita pengen ngikutin dia, kita pengen lebih baik daripada dia. Jadi iri dalam hal kebaikan. Yang dibolehkan oleh Allah adalah kepada orang yang diberikan Al-Quran, dia membacanya siang dan malam ya, bukan hanya baca aja ya, tapi menghafalnya, mengamalkannya, mempelajarinya begitu ya. Nah, ini kita boleh iri dengan orang tersebut. Ataupun orang yang diberikan harta yang senantiasa berinfak ya, pagi, siang, sore, malam, gak kenal waktu, terus menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita boleh iri kepada dua orang tersebut. Baik. Jadi mau baca Al-Quran sendiri boleh ya, dimanapun tempatnya boleh ya, hadisnya, ayatnya semua sudah jelas, atau secara berjamaah. Nah, ini juga boleh. Dikatakan di dalam surat Fatir, kita pernah bahas ayatul Qurra, ayatnya para Qurra ya, Mutarrif bin Abdullah seorang tabi'in yang mengatakan ketika lewat ayat surat Fatir tersebut, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Beliau mengatakan ini adalah ayatul Qurra, ayatnya para qari, ayatnya para hafizul Quran, ayatnya para orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Nah, kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah, merekalah yang membaca kitabullah ya, membaca, mereka semua membaca kitabullah. Jadi boleh kita baca bareng-bareng. Hadis lain juga dikuatkan yang disebutkan di awal tadi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah. Jadi sekelompok orang, sekelompok golongan yang mereka berkumpul di masjid, berkumpul di majelis-majelis ilmu ya, di madrasah dan seterusnya, sambil membaca Al-Quran. Jadi boleh, mau bacanya sendiri-sendiri, bacanya bareng-bareng,
di masjid, ya, di rumah, ya, sambil di kendaraan atau dimanapun itu boleh kita membaca Al-Quranul Karim. Baik, saya pikir cukup untuk pagi ini. Silakan kalau misalnya ada yang ingin di-sharingkan atau didiskusikan atau faidah. Ya. Taib, jazakallah khair untuk pertanyaannya, luar biasa, masya Allah. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana hukum membaca Quran di kuburan, baca Quran di kuburan. Nah ini sebenarnya masalah khilafiyah. Jadi yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak boleh baca Quran di kuburan, mereka diantaranya berdalil dengan hadis yang tadi disebutkan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa jangan jadikan? Kenapa jangan jadikan rumah seperti kuburan? Karena ternyata di kuburan nggak boleh baca Quran. Nah, ya. Kenapa dikatakan jangan jadikan rumah seperti kuburan? Karena Allah bilang, karena Nabi SAW katakan, inna syaitana yafiru minal baitil ladzi yuqra'u fi suratul Baqarah. Rumah yang dibacakan Al-Quran, setan pergi. Kalau rumah yang nggak dibacakan Quran berarti seperti kuburan. Berarti kuburan tempatnya nggak boleh dibacakan Quran. Nah, mereka diantara yang berdalil dengan hadis tersebut. Ya, jadi jangan jadikan rumahnya seperti kuburan. Ya, karena di kuburan kita nggak boleh baca Quran. Kita pun juga pada awalnya nggak boleh kita ziarah kubur awalnya. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW dikatakan memang tidak boleh ziarah kubur, tapi Nabi kemudian mengatakan fal'an fazuruha terakhir. Tapi sekarang silakan kalian berziarah ke kuburan, berziarah kuburan. Sekarang hukumnya bagaimana, kita boleh nggak baca Quran di kuburan? Tadi ada yang mengatakan nggak boleh ya, karena tadi hadisnya la taj'alu baitakum maqabir. Yang kedua mengatakan boleh kita baca Quran di kuburan. Kenapa? Membaca Al-Quran di kuburan bukan untuk percaya bahwasanya si mayit ini bisa memberikan faidah untuk kita. Ya, itu boleh kita baca Quran di situ. Tapi kalau kita percaya baca Quran, baca Yasin, kita baca Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya sampai An-Nas. Karena si mayit ini bisa memberikan faidah ke kita, dia bisa memberikan rizki, bisa memberikan keturunan dan seterusnya, itu boleh yang nggak boleh. Itu baru yang nggak boleh. Jadi kalau selama kita mempercayai bahwasanya kita baca Quran ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi Taala, kita baca memang ingin baca aja di situ, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau kita percaya dengan bacaan kita ini, si mayit ini, si jenazah ini bisa memberikan faidah untuk kita, itu masuknya kepada syirik. Jadi kita menggantungkan hal yang harus kita gantungkan ke Allah, tapi malah jadinya ke si mayit. Padahal si mayit ini dia nggak bisa memberikan faidah sedikit pun untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia memberikan faidah untuk orang lainnya, manfaat untuk orang lain. Jadi selama kita percaya dan yakin apa yang kita baca ini lillahi ta'ala, ya, khusus untuk Allah. Memang kita ingin baca aja di situ. Ya, kita duduk di situ, kita ingin baca Al-Quran di situ. Lillahi ta'ala, bukan karena mayitnya, bukan karena mengharapkan sesuatu, gitu ya. Itu kita boleh baca Quran. Tapi kalau pengen mengambil qaul yang beda, yang mengatakan nggak boleh untuk kehati-hatian, silahkan juga. Begitu. Mungkin seperti itu ya Pak Dadan. Wallahu taala a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Baik, mungkin ada lagi yang lain? Ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kedua adalah tadi keutamaan membaca Al-Quran. Kan dimanapun kita bisa membaca Al-Quran, tapi pertanyaannya adalah lebih utama di mana kita membaca Al-Quran? Apakah di rumah? Apakah di masjid? Karena ketika di masjid juga ketika ada orang sholat kan kita nggak boleh mengganggu orang yang sedang sholat. Kalau kita membacanya secara atau keras-keras ya, ini kita nggak boleh mengganggu. Kemudian atau di majelis ilmu, madrasah, sekolah, nah itu lebih utama di mana Pak? Kali itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama ya, kayaknya dulu belum pernah dijawab ya. Seingat saya. Ada yang pernah nanya juga kayaknya ini. Ini tentang suratul Baqarah. Kalau bisa belum selesai, setannya kabur apa enggak gitu. Baru setengah gitu, kabur apa enggak? Ayat kursi doang kabur apa enggak? Ya jadi tadi saya sampaikan hadis ini zikrunya khas. Penyebutannya khusus. Ya. Tapi maksudnya umum. Ya. Kaidahnya itu dalam ushul fiqh. Apa kaidah teksnya itu ya. Jadi zikru al-ba'd wa iradatul kull ya. Menyebutkan sebagian tapi maksudnya itu semuanya. Memang dikhususkan suratul Baqarah di sini, apalagi memang karena di dalam ada ayat kursi dan 3 ayat terakhir. Yang memang turunnya itu adalah untuk ya penangkal setan, untuk penangkal setan. Ya, ayat terakhir 3 ayat terakhir daripada suratul Baqarah dikatakan turunnya berbarengan dengan suratul Falaq dan suratul Nas al-Mu'awwidhatain. Yang turunnya itu ketika Nabi SAW itu disihir oleh Labid bin A'sam, seorang Yahudi yang dia menyihir Nabi dengan rambut Nabi yang diikatkan ke sisir, kemudian dikuburkan di dalam sumur. Turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas beserta 3 ayat tersebut. Jadi fungsinya memang untuk penangkal setan, penangkal santet ya, buhul-buhul. Nah, itu turunnya. Kemudian ayat kursi juga turunnya untuk sama juga berlindung kepada Allah daripada godaan-godaan makhluk-makhluk yang gaib seperti setan dan teman-temannya begitu. Jadi kalau bisa kita baca suratul Baqarah bukan berarti kita nggak kelar baca terus setan nggak pergi. Setan itu nggak pergi karena suratnya, tapi dia pergi karena Allah Subhanahu, karena setan itu takut dengan keimanan orang yang membaca tersebut. Jadi kalau ada orang yang dia nggak takut sama Allah ketika dia baca Quran, dia tidak meyakini, hatinya nggak hadir secara penuh begitu ya, ya setan nggak bakal kabur juga gitu. Tapi setan itu takutnya dengan keimanan dan orang-orang yang ikhlas ya, orang-orang yang ikhlas. Dikatakan di dalam surat Shad ya, ketika Nabi Adam, kisah Nabi Adam dan iblis begitu ya. Iblis kemudian mengatakan bahwa dia akan menyesatkan manusia sampai hari kiamat gitu. Dan dia mengatakan sendiri, kecuali hamba-hambanya Allah yang ikhlas, illa ibadallahil mukhlasin. Hamba-hambanya yang ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam baca Quran. Jadi hatinya lurus ketika baca Quran. Nah, itulah dia yang nggak bisa diganggu sama setan. Jadi bukan karena bacaannya. Kalau kita setel murattal aja bisa selesai dong. Setelahnya murattal seharian, kabur semua setan. Nah, jadi kita percayanya sama murattalnya ini, sama alatnya ini, sama speakernya ini. Nah, kita menta'lik, mengaitkan kepergian setan itu karena adanya si murattal ini, si speaker itu. Nah, itu yang kebalik. Justru kita mengaitkan setan itu bisa pergi dari rumah karena orang yang baca Quran, karena keimanan orang yang membaca Al-Quran tersebut setan pergi gitu. Makanya ada pernah riwayat Imam Malik itu ada orang yang dia kesurupan, terus Imam Malik ngasih sendalnya doang. Habis itu orang itu yang kesurupan langsung sehat ketika sendal Imam Malik datang. Tapi ketika Imam Malik sudah meninggal, orang itu kesurupan lagi, terus didatangin lagi sendal Imam Malik. Setannya nggak kabur, katanya. Saya itu nggak takut sama sendalnya, saya takut sama Imam Maliknya. Kalau Imam Malik datang saya kabur, karena takut sama orang yang ikhlas tersebut, orang yang hatinya lurus tersebut. Jadi bukan karena Quran yang dibacakannya, tapi ya Quran yang dibacakannya yang itu masuk ke dalam hatinya, begitu.
Mungkin seperti itu ya Pak ya kurang lebihnya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, di manakah tempat yang paling banyak fadilahnya kita baca Quran? Apakah di masjid, apakah di rumah? Ala kulli hal semua tempat kita boleh baca Quran. Semua tempat kita boleh baca Quran. Kita termasuk di masjid dan di rumah, begitu ya. Dan tentunya kita melihat keadaan, begitu ya. Kalau ditanya fadilahnya apa, semua udah ada fadilah sebutkan. Kemarin yang di masjid, fadilahnya kalau kita baca 2 ayat di masjid seperti kita pulang bawa 2 onta yang besar, 2 daging onta yang besar, begitu. Itu fadilahnya. Kemudian fadilah yang di rumah itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan rumah kita dengan Al-Qur'an. Tentunya ganjarannya juga ada pasti besar dari Allah karena itu adalah sebuah kewajiban. Ya. Amal wajib yang harus dilakukan, begitu ya. Jadi bukan kita sekarang pilih-pilih yang mana ya yang paling besar kita ngaji di situ. Yang mana ya yang paling banyak pahalanya kita ngaji. Tapi ala kulli hal setiap tempat kita boleh ngaji. Kecuali memang tadi misalnya di masjid ada orang sholat gitu, kita ngaji kencang-kencangnya itu nggak bisa juga. Karena nanti jadinya izaj ya, taswish mengganggu orang yang sedang sholat. Harusnya dia bisa fokus sholat tapi terganggu terusik dengan bacaan kita yang keras begitu ya. Bahkan kita juga bahas kemarin masalah jahar dalam sholat. Kalau kita dalam sholat haddul jahar itu batas jahar adalah kita baca kemudian sebelah kita minimal 1 orang kedengeran ya, kalau sir kita baca hanya kita yang dengar begitu. Nah kalau kita bacanya sampai ganggu orang atau sampai soft belakang orang lagi ngapain gitu, nah itu jadi mengusik orang lain juga berlebihan. Paling kita salat sendiri tapi bacanya kencang. Jadi kita mencari tempat juga yang sesuai begitu. Kalau misalnya memang keadaannya di masjid sedang ada majelis ilmu begitu ya, kita ngaji di ujung sana kencang ya itu akan mengganggu jadinya. Jadi bacaan Quran ini bukanlah kita dengari dengan hayati jadi hayati, tapi malah kita merasa adanya bacaan Al-Quran ini menjadi pengganggu dari majelis ilmu yang kita adakan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau misalnya kurang jelas. Ya jazakallahu khairan untuk pertanyaannya. Baik, saya pikir cukup untuk pagi ini. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. In uridu al-islaha mastata'tu ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Rekomenin. Yang mana? Head speech banyak banget. Saya kan yang ngaten itu banyak banget. Tapi saya abaikan aja. Tapi kalau ada sertifikat kan orang-orang jadi punya perspektif macam biar rame. Ini HP-nya nih. Hah? Ini HP-nya. Pastry? Iya, ini yang Xiaomi. pokoknya Apple. Enggak, saya nggak beli Apple. Oh. Apple mah nggak sanggup. Kirain pantesan ini. Bunga-bunga. HP-nya Perempuan.